Baik anak-anak, kita cukupkan saja pertemuan kita hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian untuk tugas minggu depan, silakan kerjakan LKPD yang sudah Ibu share melalui WhatsApp group ya. Silakan di print out, lalu dikerjakan di sana saja. LKPD dikerjakan secara berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Ibu. Alhamdulillah, senang banget dengernya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Bagus. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin doanya. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, kalau begitu langsung kita mulai saja ya. Minggu lalu kita telah mempelajari teori asam basa. Asam dan basa ini memiliki tingkat keasaman atau kebasaan. Tingkat keasaman atau kebasaan ini dapat kita tentukan. Bagaimana kita menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan inilah yang akan kita pelajari hari ini. Beberapa contoh senyawa asam yang kita kenal adalah jeruk, asam klorida, dan asam cuka. Tahukah kalian apa yang membedakan ketiga senyawa asam tersebut? Jeruk dan asam cuka dapat kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya sama-sama asam, tetapi tingkat keasamannya tidak sama, bukan? Kemudian asam klorida, apakah kita bisa mengkonsumsinya? Tentu saja tidak. Bila asam klorida sampai mengenai permukaan kulit kita, akan membuat kulit kita melepuh. Tentu dari hal ini ada yang mendasari perbedaan antara senyawa-senyawa ini. Hal tersebut dibedakan oleh kekuatan asam dari senyawa tersebut. Kekuatan asam tersebut dapat diukur dengan menggunakan indikator universal. Berikut gambar yang telah ditampilkan ada jeruk, cuka, dan juga tangan yang melepuh terkena HCl. Baiklah, sekarang mari kita bahas LKPD yang sudah Ibu berikan. Kepada kelompok 1 dipersilakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Ibu. Amati tabel di bawah ini. A. Berdasarkan tabel di atas, buatlah grafik pH untuk setiap larutan. Pada soal di atas bagian A, jawaban kelompok kami seperti ini, Bu. Bahwasanya untuk pH 1, 2, dan 3 ditempati oleh larutan HCl. Kemudian untuk pH 3 dan 4 ditempati oleh CH3COOH. Kemudian untuk pH 7 ditempati oleh H2O. Kemudian untuk pH 10 dan 11 ditempati oleh NH4OH. Dan untuk pH 11, 12, 13 ditempati oleh larutan NaOH. Iya, benar. Apakah kelompok lain ada jawaban yang lain atau setuju dengan kelompok 1? Kelompok 3 setuju, Ibu. Kelompok 2 juga sama, Bu. Kemudian lanjut ke bagian B, bagaimana nak? B. Berdasarkan grafik yang telah kalian buat, berapakah rentang atau trayek pH? Berdasarkan grafik yang telah kami buat, rentang atau trayek pH adalah 1-14, Bu. Lantas, bagaimana kecenderungan pH pada larutan di atas? Izin menjawab, Ibu. C. Bagaimanakah kecenderungan pH pada larutan di atas? Jawab, karena rentang atau trayek pH berada pada 1 hingga 14, maka kecenderungan pH-nya yaitu
asam berada pada pH di bawah 7, H2O tepat 7, dan basa di atas 7, Bu. Iya, benar. Jadi pH asam berada di bawah 7, sedangkan netral tepat 7 dan untuk basa di atas 7. Kemudian silahkan jawab bagian D, Nak. Baik, Ibu. D. Berdasarkan tabel di atas, identifikasilah bagaimana besarnya hubungan konsentrasi terhadap larutan pH HCl dan CH3COOH. Jawab. Menurut kelompok kami, berdasarkan tabel di atas, semakin kecil konsentrasi larutan HCl dan CH3COOH, maka harga pH akan semakin besar, Bu. Iya, benar. Itu berarti bahwa harga pH di sini berbanding terbalik ya dengan konsentrasi larutan asam, sehingga secara sistematis dapat kita tuliskan hubungannya. Silahkan dijawab pertanyaan E. Baik, Bu. Bagaimana hubungan matematik antara pH dengan konsentrasi H+? Jawab. pH sama dengan log 1 per konsentrasi H+. pH sama dengan log 1 min log konsentrasi H+. pH sama dengan 0 min log konsentrasi H+. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Maka hubungan matematiknya adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, untuk membuktikan rumus tersebut benar atau salahnya, coba kalian masukkan kembali data pada tabel atau bagian HCl dengan rumus tersebut. Baik, Ibu. F. Untuk membuktikan rumus tersebut benar tidaknya, coba kalian masukkan kembali data pada tabel dengan rumus tersebut. Jawab. pH HCl sama dengan min log konsentrasi H+. 1 sama dengan min log konsentrasi H+. 10 pangkat min 1 sama dengan konsentrasi H+. Kemudian pH HCl sama dengan min log konsentrasi H+. 2 sama dengan min log konsentrasi H+. 10 pangkat min 2 sama dengan konsentrasi H+. Kemudian pH HCl sama dengan min log konsentrasi H+. 3 sama dengan min log konsentrasi H+. Sehingga 10 pangkat min 3 sama dengan konsentrasi H+. Bagus. Nah, negatif logaritma yang menghubungkan pH dan konsentrasi tersebut diperoleh melalui pengukuran pH larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Sekarang coba kalian hitung pH larutan HCl 0,01 molar menggunakan rumus pH. Apakah hasilnya sama dengan data pada tabel? G. Sekarang coba kalian hitung pH larutan HCl 0,01 molar menggunakan rumus pH. Apakah hasilnya sama dengan data pada tabel? Jawab. HCl 0,01 molar. Penyelesaian. pH HCl sama dengan min log konsentrasi H+. pH HCl sama dengan min log konsentrasi 1 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 min log 1 sama dengan 2 min 0 sama dengan 2. Begitu, Ibu. Iya, bagus, benar sekali. Kalau begitu, berdasarkan hubungan matematik dan penyelesaian perhitungan di atas, tariklah kesimpulan mengenai apa itu pH, Nak. H. Berdasarkan persamaan yang telah kalian peroleh, jadi apa yang dimaksud dengan pH? Saya, Bu, izin menjawab. Jadi, pH merupakan negatif logaritma dari konsentrasi H+. Iya, benar. Jadi, pH merupakan negatif logaritma dari konsentrasi H+. Dari penjelasan di atas, adakah pertanyaan yang ingin kalian ajukan? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan pertemuan kali ini ya. Tetap jaga kesehatan dan dibaca bukunya, karena minggu depan kita akan membahas materi POH dan juga PKW. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Bu.